bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Tahapan-tahapan metode ilmiah dapat kamu cermati, urutannya seperti ini. Kita bahas satu persatu. Pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Pada saat menciptakan suatu penemuan atau ide, para ilmuwan biasanya diilhami dari pengamatan yang mereka lakukan di lingkungan sekitarnya. Pengamatan dilakukan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai, jika dengan hanya panca indera tidak mampu untuk melakukan pengamatan. Pengamatan bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data. Selanjutnya, dari pengamatan tersebut, maka akan didapatkan masalah yang harus diselesaikan dengan percobaan. Ada dua jenis pengamatan, yaitu pengamatan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Pengamatan kualitatif dinyatakan dengan deskripsi menggunakan kata-kata saja. Misalnya, pengamatan terhadap air yang dipanaskan. Hasilnya adalah terdapat gelembung udara saat mendidih dan ada asap tipis di bagian atas air. Itu pengamatan secara kualitatif. Pengamatan kuantitatif, hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Misalnya, pengamatan pada air yang dipanaskan, hasilnya adalah volume airnya 200 ml, mendidih dalam waktu 5 menit, suhu air sebelum dipanaskan yang terukur termometer adalah 18 derajat Celcius. Tahap kedua yaitu membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Hipotesis merupakan perkiraan atau dugaan sementara dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Tentunya kalian bisa memperkirakan bahwa akan terjadi hujan kan? Perkiraan tersebut kita buat berdasarkan pada pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Dengan kata lain, hipotesis bersifat logis atau masuk akal. Hipotesis semakin lengkap apabila didukung oleh alasan dari segi ilmu sains atau ilmiah. Selanjutnya, kita dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam percobaan. Suatu variabel adalah faktor, kondisi, atau unsur yang dapat berupa angka atau jenis. Ada 3 macam variabel: variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas yaitu suatu faktor yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Variabel terikat yaitu gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan bisa diamati. Ketiga, variabel kontrol, yaitu faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Tahap ketiga, membuat rancangan percobaan. Untuk merancang percobaan, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan percobaan berdasarkan pengamatan keadaan sekitar. 2. Menuliskan hipotesis, hasil percobaan. 3. Mengidentifikasi variabel-variabel terkait dalam percobaan. 4. Mendaftar alat dan bahan yang diperlukan. 5. Menuliskan prosedur percobaan. Nah, setelah merancang percobaan, kamu dapat segera melakukan percobaan tersebut. Eksperimen dilakukan untuk menguji hipotesis yang sebelumnya dibuat. Dari eksperimen yang dilakukan, akan dihasilkan data yang dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan menyajikan data. Hasil dari eksperimen atau percobaan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami pembaca, dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, maupun dalam bentuk grafik. Terakhir, menarik kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan data yang dihasilkan dari percobaan. Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan percobaan yang dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan menyatakan apakah hipotesis diterima atau ditolak.